ada lagi penghalang yang membuat Tuhan bisa bergaul dengan kita. Sebetulnya dikatakan dalam hal inilah kasih Allah. Kalau kita punya keberanian percaya, yang berbelas kasihan kepada kita atau Tuhan yang berbelas kasihan? Apa yang membiayai sekolah? Kalau parah sekali, itu seluruh dari sini-sini sampai nggak bisa bangun. Bertengkar ya cuti ya. Itu grace, pergilah dan jangan apa? Berbuat dosa lagi. Itu kebenaran. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam Gospel Talks edisi hari ini 11 Juni 2026 ya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita akan semakin dikuatkan, semakin dibukakan kebenaran firman Tuhan, bahkan semakin diluruskan ya kesalahpahaman yang terjadi di dalam benak kita tentang kebenaran. Dan saya bersyukur selama mungkin beberapa minggu ini ya, podcast kita itu puji Tuhan banyak tuh. Ada dan komentar-komentar. respon ya, banyak Ada yang makin berespon, banyak yang Iya. berkomentar itu ya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah berespon, terima kasih yang sudah memberikan komentar, pertanyaan atau pendapat saudara. Dan saya bersyukur jika semakin banyak ada pertanyaan, sebanyak komentar, itu sangat membantu kita untuk kita sama-sama boleh belajar, kita boleh semakin mengenal kebenaran dan sama-sama kita diperlengkapi. Dan kita hidup semakin hari boleh semakin menjadi berkat. Wah, dimanapun Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita akan sangat-sangat diberkati bersama dengan Pak Petrus pada hari ini. Shalom Pak, shalom. puji Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan ya, luar semua biasa. baik ya, sehat Pak ya. Sehat. Dan hari ini topik kita yang akan kita bahas tentang kesatuan hati Kesatuan ya. Wah, ya. ini kayaknya Kuasa belum pernah. kesatuan. Kuasa kesatuan ya, Iya. kuasa kesatuan. Wah, ini penting, ini perlu sekali gereja Tuhan, umat Tuhan hidup di dalam kesatuan. Nah, kebenaran apa dalam kesatuan ini dari sudut pandang Injil, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, ini akan kita pelajari bersama-sama. Dan apa dampaknya dalam kehidupan kita dan bagaimana Tuhan bekerja ketika umatnya menjadi satu. Nah, sebelum kita memulai, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kembali kami mau sharing, mau berbagi firman Kristus yang kami percaya akan menguatkan setiap kami, yang kami percaya akan memerdekakan setiap kami, dan kami yakin Roh Kudus bekerja dimanapun, kapanpun, ketika anak-anakmu menyaksikan tayangan ini, kami berdoa, kami boleh dikuatkan, kami boleh dimerdekakan. Namun lebih daripada itu, kami boleh mengenal Engkau yang sangat mengasihi kami dan kami hidup seperti apa yang Kau mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Kau memberkati anakmu yang Kau kasih Pak Petrus yang Tuhan, yang menjadi narasumber yang akan menggali, mengupas setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah Kau wahyukan kepada kami semua. Kami percaya setiap jaringan yang kami pakai juga diberkati Tuhan. Semua boleh menikmati siaran ini dan semakin hari semakin dikuatkan. Terima kasih Bapak, anugerah-Mu atas kami, Roh Kudus-Mu, pengurapan-Mu melawat kami semua. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, masih ada kesempatan, mari kita share, masih di awal, mari kita share link ini, bagikan, jadikan status WA, atau share di media sosial kita, atau kemudian jadikan kirim ke grup-grup keluarga supaya semakin banyak orang boleh dimerdekakan, semakin banyak orang boleh mengenal kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya ya, di depan ada nomor HP, nomor WA, silakan bertanya, silakan, atau yang mau kesaksian silakan, dan kami sangat menunggu support interaksi Bapak Ibu Saudara supaya kita sama-sama semakin diperlengkapi. Amin. Ya, puji Tuhan. Kesatuan, kuasa kesatuan. Nah, ini ada materi apa? Ada hal apa, Pak, yang kemudian yang penting kita mesti ketahui betapa pentingnya kesatuan di dalam kehidupan, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan, Pak Petrus. Iya, jadi
kesatuan itu ada powernya, ada kuasanya. Yes. Ketika kita bersatu, itu kita bisa melakukan banyak hal sekali gitu. Tetapi kita harus memahami juga tentang kesatuan ini kan. Ya. Memang kesatuan ada kuasa gitu. Tetapi apakah itu dengan tujuan yang baik atau tidak gitu? Ya. Orang jahat juga gang up gitu ya. Betul. Mereka bersatu, merencanakan dengan baik, mereka bisa melakukan hal-hal yang luar biasa juga gitu ya. Tapi orang jahat seperti itu ya. So itu Motifnya ya. misalkan korupsi yang Iya, betul. wah, terstruktur gitu ya. Ya enggak. Jadi kelihatannya waduh kayak program yang bagus gitu. Padahal itu adalah korupsi di banyak ini. Kan itu namanya itu kesatuan hati juga Iya, gitu ya, betul. kesatuan. Tetapi untuk tujuan yang jelek seperti itu. Nah, kita Alkitab juga mengajarkan kita untuk kita memiliki kesatuan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kesatuan ini gitu ya. Bahwa kesatuan itu begitu powerful, begitu bagus, dan kita juga mau ada kesatuan. Iya. Tapi kesatuan yang model apa seperti itu kan? Ya enggak. Nah, kita akan belajar bersama-sama hari ini kesatuan model apa? Apakah hanya kesatuan untuk satu ambisi pribadi gitu ya, atau untuk tujuan-tujuan yang tidak bagus gitu, ataukah kesatuan yang diberkati oleh Roh Tuhan, ya enggak? Kesatuan yang diprakarsai oleh Roh Tuhan itu sendiri. Nah, kalau itu datangnya dari Tuhan, itu tentu saja begitu luar biasa lah. Kita akan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa seperti itu ya. Mungkin sebelum sampai ke sana Pak Petrus, kita ini sebenarnya kan memiliki Tuhan yang sama, memiliki Roh yang sama sebenarnya sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kira-kira menurut Pak Petrus, apa sih yang membuat kadang-kadang anak-anak Tuhan yang memiliki Roh yang sama itu suka terpecah belah, Pak? Kira-kira menurut pengalaman mungkin atau pendapat Pak, apa yang membuat orang kemudian menjadi susah untuk nyatu sebelum kita membahas tentang kesatuan tadi, tentang kuasa kesatuan tadi? Iya, jadi ada setiap orang tuh dia itu punya motivasi tersendiri. Jadi ini sekarang apa yang di dalam hati. Kesatuan itu akan jadi amplifiernya. Dia memperbesar apa yang ada di dalam hati kita. Oke. Jadi kalau di dalam hati kita adalah ambisi, dia akan memperbesar. Ambisi itu dijadikan besar. Kalau dia di dalam hatinya adalah kasih, luka ya. batin. Nah, ketika jadikan dia akan menjadi barisan sakit hati. Barisan sakit hati yang menjadi luka ini, yang membesarkan luka ini seperti itu. Jadi semua orang sakit hati nggak boleh kumpul sebenarnya. Iya. Tapi ya itu. Biasanya ya orang jahat ketemu orang jahat, orang baik ketemu orang baik gitu. Jadi orang itu seringkali ketemu sama orang yang punya tujuan, punya visi yang sama gitu, Pak. Oke, seperti itu. Satu frekuensi. Satu frekuensi. Jadi ketika dia yang ngeri itu yang seperti sakit hati itu tadi, sakit hati itu berkumpul ya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya di dalam gereja kita ini punya hatinya, apa yang dalam hati ini berbeda. Misalkan, jadi kamu maunya begini, aku mau cari namaku sendiri, kamu mau cari keuntunganmu sendiri, kamu mau cari orang yang pro sama kamu karena kau sakit hati, akhirnya ya nggak bisa bersatu karena isi hatinya beda-beda. Seperti itu. Dan itu sifat-sifat daging itu, Pak, ya. Ya, itu setiap orang itu ya dikendalikan oleh apa yang ada dalam hati dia lah gitu. Apakah dia hidup menurut roh itu atau dia hidup menurut daging dia itu gitu ya. Belum lagi ketika iblis bermain dalam pikirannya untuk membisikkan, untuk ngompori gitu ya. Seperti itu. Nah, ini sekarang ini kan apakah mereka itu bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi nggak gitu? Nah, ya.
Nah, sekarang kalaupun mereka bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi, yang punya hatinya yang sama, entah hatinya sama-sama terluka, atau hatinya sama-sama punya ambisi, atau hatinya sama-sama mau maling gitu ya. Ya, korupsi kan hatinya yang sama-sama mau maling gitu kan. Sama-sama cari keuntungan pribadi ya. Ya, itu. Jadi itu akan menjadi diperbesar ya, dia punya ininya gitu ya. Tadinya cuman hanya ambisi kecil saja, tapi ketika sama ini ketemu sama itu gitu ya, misalnya dia hatinya mau maling gitu ya, gimana cara? Bagus juga ini kayaknya bisa korupsi gitu ya. Nah, dia ketemu sama si B, dia cerita, ini sebenarnya ada peluang nih kalau kita nih, ini bisa ada peluang kita dapat keuntungan. Oh ya, aku juga berpikir gitu. Oh ya gitu. Oh ya, kalau gitu mari kita rencanakan. Ini kan. Jadi ada orang-orang yang punya hati yang tadinya kecil, ada peluang, tapi nggak bisa lakukan. Tapi kemudian ada ketemu sama yang itu. Kamu ada di divisi itu ya gitu ya. Wah, ini cocok kalau kau jadi orang dalamnya ini. Ini sama-sama punya mental maling gitu kan. Api kecil dikumpul jadi api unggun, Pak. Mereka jadi akhirnya menjadi besar. Dan ini masalahnya ketika kesatuan itu dibesarkan dengan tujuan yang salah, itu akan menjadi mara bahaya. Jadi danger, sangat berbahaya. Bahaya. Jadi bahaya ini itu bisa di dalam masyarakat kita, di dalam gereja kita, di dalam negara kita gitu. Sebab itu berbahaya gitu ya. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama betapa powerfulnya kesatuan dan perlunya kita untuk betul-betul mengantisipasi supaya kesatuan yang muncul ini adalah kesatuan yang memuliakan Tuhan. Betul. Ke arah yang benar gitu ya, Pak ya. Faktanya di gereja itu juga banyak kesatuan-kesatuan yang tidak memuliakan Tuhan. Ya enggak? Jadi kesatuan yang hanya untuk mencari nama sendiri, punya kepentingan untuk pribadi, kepentingan sendiri ya gitu ya. Nah, ini kita harus pahami. Antisipasi. Banyak gereja juga anak-anak Tuhan itu tidak menyadari. Ini mungkin mereka tidak menyadari gitu. Sebenarnya mereka sedang bergerak menjadi satu kesatuan, tetapi dengan tujuan motivasi yang salah gitu. Jadi hari ini kita mau belajar, pertanyaannya itu apakah kesatuan itu penting atau enggak? Tapi kesatuan itu apakah kesatuan seperti apa? Apakah kesatuan yang memiliki kuasa Tuhan? Ya enggak. Bagaimana kita memelihara kesatuan itu untuk gereja kita, kehidupan kita, ya enggak seperti itu. Nah, itu lebih perlu kita bahas seperti itu. Sama mungkin kayak peristiwa di Babel itu ya. Kalau saya ingat peristiwa di Babel, mereka satu. Sebenarnya tujuannya supaya mengantisipasi air bah kalau datang lagi gitu ya. Tetapi justru ini tidak memuliakan Tuhan, sehingga harusnya dipecah belah dengan berbagai bahasa itu ya, Pak ya. Ya, jadi ya itu cocok. Kalau gitu mari kita buka dari situ. Kita akan mulai dari situ, ya enggak ya. Coba Bapak buka di dalam Kejadian pasal 11. Kejadian pasal yang ke-11 ya. Adapun kejadian ayat pertama ya, Pak ya. Iya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur, menjumpai seluruh tanah datar, tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik, lalu batu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala, sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan dia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada
yang tidak akan dapat terlaksana. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itu sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari disitulah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Iya. Itu adalah cerita yang begitu keren ya gitu ya. Iya. Dikatakan mereka mau membangun menara sampai ke langit, Sampai Pak. ke langit. Wow, keren sekali ya. Kita sampai hari ini tidak ada pembangunan zaman sekarang nih, Pak. Iya. Dengan teknologi yang keren, arsitektur yang begitu Betul, keren gitu ya. Mereka berusaha membangun 100 lantai, Ya. berapa lantai gitu ya. Ini sekarang paling tinggi itu berapa? 1 kilo ya gitu ya tingginya gitu ya. Abu Dhabi itu ya, Pak. Ya, itu wah. Tapi pada zaman itu dikatakan mereka mau bangun sampai ke langit Pengen gitu. sampai ke langit. Pengen bangun sampai ke langit ya gitu ya. Nah, waktu mereka pengen bangun sampai ke langit, dikatakan Tuhan sendiri ini ya. Ini bukan Tuhan sendiri ngomong, wah, mereka ini keren banget ya gitu Iya, ya. iya. Karena mereka punya bahasa yang sama gitu. Sehingga mereka tuh sepaham. Ya enggak? Sepaham. Mereka punya tujuan yang sama gitu ya. Jadi mereka tuh boleh dikatakan apa? Mereka punya visi. Ya Ya. enggak? Sama-sama punya visi. Mereka punya kerjasama gitu ya. Mereka punya proyeknya yang sama. Mereka punya kemampuan untuk membangun itu. Nah, ini semua, dan mereka komunikasinya baik seperti Betul. itu ya. Dan itu memampukan membuat mereka bisa membangun. Dan Tuhan sendiri ngomong, mulai dari hari ini apapun yang mereka mau bangun, yang mereka mau kerjakan, ya enggak? Tidak ada yang tidak Tidak akan dapat terlaksana. Semuanya pasti akan terlaksana. Itu keren gitu ya. Iya, iya, Artinya mereka bisa melakukan sesuatu yang hebat banget. Mereka punya teamwork, punya strategi, punya sumber daya, punya kesatuan visi, punya komunikasi. Pokoknya mereka semuanya, wis, keren gitu. Jadi kalau Seperti- dalam kesatuan itu pasti gol ya. Iya. Pasti. Jadi apa yang mau mereka kerjakan tuh, wis, luar biasa gitu. Dan Tuhan itu memuji mereka. Ya enggak? Tuhan memuji mereka gitu. Tetapi Tuhan melihat ada yang salah dalam hati mereka. Ya enggak? Dalam tujuan hati mereka itu dikatakan mereka mau mencari nama. Iya, iya. Jadi betul. semua itu bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk kemuliaan diri mencari, sendiri. iya, untuk kepentingan mereka, untuk mencari, membesarkan nama mereka sendiri gitu kan, dan nggak ada hubungan dengan Tuhan gitu, seperti itu kan. Iya, iya, iya. Dan mereka melakukan itu. Jadi secara power, secara kuasa, ya enggak? Babel itu menunjukkan bahwa kesatuan itu memiliki kuasa. Kisah Babel ini menunjukkan iya, bahwa betul. kesatuan itu memiliki kuasa, ya enggak? Tetapi Motivasi. tujuannya bisa tidak memuliakan Tuhan. Artinya, jadi dan Tuhan ngomong bahwa apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak Nggak terjadi terlaksana. gitu. Artinya gitu, walaupun dalam tujuan yang salah sekalipun, Ya. ketika mereka bisa punya bahasa komunikasi yang Komunikasi baik, yang ya, satu, komunikasi yang baik, punya visi yang sama, teamwork segala macam. Artinya mereka ini betul-betul sudah dalam satu teamwork yang bagus lah gitu ya. Nggak ada yang nggak berhasil, walaupun tujuannya salah. Walaupun tujuannya tidak memuliakan Betul, Tuhan, betul. nggak ada yang nggak berhasil gitu. Jadi artinya untuk tujuan yang salah pun kesatuan itu punya power. Punya power. Nah, ini ya. kita harus mengerti gitu bahwa kesatuan itu punya power. Tinggal apa yang menjadi visi mereka, apa yang ada dalam hati mereka. Ya enggak? Kalau kita punya kesamaan dalam hati, ya enggak? Dan kemudian sama-sama pengen untuk satu tujuan, ya enggak? Dan kemudian kita bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Dan kemudian sama-sama menyumbangkan tenaga. Kamu ahli bangun, aku ahli begini, dan ini menjadi satu teamwork yang bagus. Iya, iya, iya.
Tak ada yang tidak berhasil, walaupun kau salah pun. Seperti itu. Jadi Nah. dampak dari kesatuan itu sangat-sangat powerful, Pak. Iya. Ya. Mau motivasinya positif atau negatif, kalau kamu satu, itu pasti akan bisa gol. Gitu, Bisa ya. gol. Dan itu adalah perkataan Tuhan loh. Iya, betul. Tuhan betul. ngomong sendiri ini. Itu Ya, pengakuan. mulai dari sekarang apapun Iya. yang mereka rencanakan itu tidak ada yang Betul. tidak berhasil, semuanya akan berhasil. Itu serem itu ya. Itu adalah hukum rohani yang sudah Tuhan taruh. Ya enggak? Jadi kesatuan ini memiliki hukum rohani. Itu adalah hukum rohani yang akan memberikan kuasa, power yang begitu luar biasa. Tadi saya sudah menceritakan tentang orang yang kalau pengen korupsi, ya enggak ya, di dalam satu tim pemerintahan atau di dalam perusahaan, Iya. dalam apa gitu ya. Itu bisa loh. Jadi di dalam perusahaan itu ada orang-orangnya. Kadang-kadang manajer dia juga korupsi, ya enggak? Dengan bagian accounting dia korupsi, Iya. ya enggak? Sekarang yang bisa cari siapa gitu? Accounting akan ketemu. Tapi kalau accountingnya sendiri main, enak. Accounting itu apalagi accounting itu punya kemampuan untuk audit. Dia akan berusaha untuk bisa mengatasi semua celah-celah lewat audit itu tadi. Ya enggak? Nah, ini sekarang permainan semua gitu. Jadi yang bagian salesnya juga lakukan begitu, yang bagian nagih juga bagian main juga, yang bagian accounting main juga, yang semua pada main. Semuanya merancangkan dengan strategi yang ini, maka perusahaan itu dibobol. Saya dulu waktu saya di Banjarmasin, saya ketemu sama satu perusahaan. Dia memiliki kerjaan yang sama, maksudnya bisnis yang sama dengan saya. Waktu itu saya kerja kosmetik gitu ya. Dia itu adalah toko grosir yang sangat besar. Toko grosir kosmetik mungkin terbesar waktu itu ya, seperti itu. Nah, saya waktu itu baru datang gitu. Nah, kemudian saya pikir, wah, saya jual modal aja nggak bisa menang sama dia. Aku jual modal aja lebih mahal dari dia gitu ya. Oh, ini terlalu besar nih raksasa nih. Dia tokonya cuma jalan kaki 2 menit aja di belakang toko saya, dipisahkan gang aja gitu. Wah, saya begitu stres. Saya berdoa, Tuhan, semua berkat itu datang daripada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dua tahun kemudian, waktu itu saya kerja retail ya gitu ya. 2 tahun kemudian saya menjadi toko grosir gitu. Dan 2 tahun kemudian toko itu yang grosir terbesar itu tiba-tiba jadi retail. Saya shock gitu. Kenapa gitu ya? Karena dia kan toko besar. Ternyata ada 17 orang di dalam toko dia. Para SPG lah, ya maksudnya sales girl-nya gitu ya. Karyawan semua. 17 orang geng apa? Bekerja sama untuk membobol toko itu sendiri. Karyawannya sendiri, SPG-nya semua itu 17, Pak, banyak orang. Semuanya orang dalam semua. Indah. Dan geng up. Dan wah, dia bersatu. Dia kerugian bermiliar-miliar gitu ya. Karena dibobol sama orang sendiri yang ada di dalam seperti itu. Akhirnya dia tidak main grosir lagi, dia jadi retail. Saya jadi grosir. Nah, ini ada sesuatu bahwa ketika kita punya rencana, walaupun itu jahat ini, kesatuan itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bahkan di pengkhotbah dikatakan tali 3 lembar aja sulit untuk diputuskan. 3 lembar aja sulit. Satu orang itu dikatakan dua orang tuh bisa bertahan. Bisa bertahan ya. 3 lembar tidak mudah diputuskan. Tidak mudah diputuskan. Ya, semakin banyak itu semakin kuat. Betul. Seperti itu. Saya ingat ada satu cerita yang lebih besar lagi skalanya gitu. Pada tahun 98 itu. Ya. Itu ada kerusuhan nasional se-Indonesia. Saya ingat sekali waktu itu orang-orang itu berkumpul itu hari Jumat gitu ya. Mereka berkumpul di briefing segala macam. Dan kemudian keluar dari situ mereka melakukan kerusuhan, penjarahan, perampokan, pemerkosaan segala macam. Serem sekali, Pak. Itu serem sekali. Ya itu menakutkan. Tetapi itu adalah terstruktur dan itu betul-betul direncanakan dengan baik se-Indonesia, Pak. Luar biasa. Motivasi ya. Se-Indonesia. Pada waktu yang bersamaan, setelah
semua bergerak se-Indonesia di semua kota itu, Pak. Wah, itu mengerikan sekali ya. Itu mengerikan sekali dan itu adalah peristiwa yang sangat traumatis seperti Iya, itu. betul. Nah, itu adalah perencanaan yang jahat. Tapi direncanakan dengan baik. Dengan satu kesatuan dari seluruh provinsi punya orang-orang yang punya hati maksud yang sama gitu dan kemudian dikendalikan di ini dan akhirnya jadilah satu peristiwa kejahatan yang begitu besar. Nah, ini adalah satu catatan aib untuk negara sejarah, Indonesia. Sejarah ya untuk yang negara negatif, kita betul. Indonesia. Kita berharap tidak akan terjadi lagi hal itu selama-lamanya seperti itu. Maksudnya adalah ketika kesatuan ini punya dampak yang besar, kenapa dipakai ke arah yang negatif gitu ya mungkin ya? Pakailah Iya. ke arah yang positif, Iya. pakailah kepada arah yang membangun. Jadi bayangkan dengan tujuan yang salah pun itu powernya besar sekali. Betul. Bayangkan kalau itu tujuannya untuk Kristus. Yes. Ya enggak? Tujuannya untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan dan dipowerin, maksudnya diberikan kuasa dengan kuasa daripada Roh Allah itu sendiri, Roh Kudus. Betapa dahsyatnya hal-hal yang bisa kita lakukan. Betul. Seperti itu kan? Orang Babel yang salah saja bisa Tuhan bilang katakan bisa, tidak dapat berhasil tidak seperti terlaksana itu. gitu ya. Nah, tetapi begitu dia itu bahasanya dikacaukan, tidak lagi sepaham, Pak. Aku tidak mengerti kamu, kau nggak ngerti aku. Enggak. Jadi ketika kita tidak saling mengerti, jadi sebenarnya problemnya itu adalah bahasanya atau tidak saling mengertinya. Iya, betul. Nah, komunikasi itu. Ketika kita tidak lagi sepaham, ketika kita tidak lagi saling mengerti, maka pembangunan itu berhenti. Ya enggak? Dan itu tidak bisa diteruskan lagi. Karena apa? Karena kita tidak sepaham. Sudah tidak sepaham lagi. Jadi dia itu terus membangun gitu. Selama sepaham dia terus membangun. Wah, Ya. ini mau sampai langit ini kan? Ya enggak? Selama sepaham. Selama sepaham pasti berhasil. Selama kita ini punya hati yang sama, Iya, kita iya, punya iya. tujuan yang sama, kita Komunikasinya punya sama. komunikasi yang baik, kita punya strategi yang sama, semuanya mengarah kepada satu tujuan. Wah, itu keren. Tapi ketika bahasa dikacaukan, kita udah nggak ngerti sama sekali. Aku nggak tahu tujuanmu mau apa, tujuanku apa gitu. Iya, nggak? iya. Aku nggak ngerti kamu, kau nggak ngerti aku. Konflik lah terjadi. Konflik seperti itu. Ayo sudah kalau gitu ya udah kita bubar aja sudah. Aku nggak Iya. ikut-ikutan deh gitu. Nah, semua pada nggak ikut-ikutan sudah. Dan kemudian bubarlah. Nah, hal ini juga bisa terjadi di mana saja. Tadinya kita boleh mulai dengan satu tujuan, ya enggak? Misalkan di dalam gereja kita gitu kan. Tetapi kemudian ketika kita mulai tidak sepaham satu dengan yang lain, kamu mulai punya ada kepentinganmu dalam hatimu, Iya. yang ini punya ada sesuatu dalam hatinya, segala macam. Atau 2 orang ketemu, 3 orang ketemu, saling membesarkan apa yang dalam hati tadi. Saya ketemu tadi. Luka. Enggak. Ada yang bagian kelompok barisan sakit hati, ada yang kelompok dengan ambisi tersendiri, Ambisi sendiri. ada yang kelompok dengan pengajaran tersendiri, yang ini dan kemudian kita ini udah nggak sehati. Pelayanan itu bisa bubar. Iya. Seperti itu. Nah, ini adalah ngeri sekali. Makanya Bahaya. kita kalau bersatu, kita juga perlu tahu, kita ini bersatu untuk siapa? Iya. Yes. Untuk tujuan apa? Tujuannya yang perlu dibenahi. Iya, terlebih dahulu. kita ini sedang melayani apa gitu. Betul, Kita betul. sedang membangun apa. Benar. Nah, kesatuan kita ini berpusatnya tuh kepada apa gitu seperti Yes. itu. Enggak. Jadi sehingga kita bisa bergerak dengan tidak terhentikan kata Tuhan. Jadi ketika kamu tujuannya salah, pusatnya daripada kesatuan ini sudah berbeda, ya enggak? Mungkin satunya untuk ambisi, satunya untuk Tuhan, satunya ya enggak. Jadi Iya, ini iya. kalau sudah berbeda, walaupun kita sama-sama nih, kita berkumpul bersama-sama, nggak bisa bangun. Poinnya tuh adalah bukan berkumpul, ya enggak. Kalau kita hanya berkumpul saja, nggak bisa bangun. Tapi kalau ketika kita punya pusatnya sama, kita membangunnya Tujuannya sama. untuk sama. Ya, kita membangun untuk kita bersatunya untuk siapa. Semuanya itu udah jelas gitu. Maka itu
powerful sekali. Jadi hal yang paling esensial adalah yang pertama tujuannya harus satu, dan Iya. yang kedua komunikasinya juga harus satu gitu ya. Komunikasi satu, ya enggak? Betul. Kamu punya hatinya itu isinya, karena kan Hatinya, kesatuan motifnya hati itu adalah Ya, bergabungnya beberapa orang yang punya hati yang sama. betul. Jadi kalau kau punya visi yang sama, kau punya bahasa yang sama, kamu punya tujuan sama, kamu punya semuanya itu sama, itu itu oke. akan sangat mudah, cepat untuk Cepat. membangun naik ke Dan atas Tuhan ya. ngomong apapun yang kamu kerjakan akan berhasil seperti itu. Nah, Itu yang harus dijaga. Nah, untuk itu kita mau lihat apa kata Alkitab mengenai kesatuan ini. Ya. Ya nggak? Coba Bapak buka di dalam Efesus pasal 4 ayat 3 sampai 6. Efesus pasal 4 ayat 3 ya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Wah, ini menarik. Kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Titik 2, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Allah yang di atas semua, oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itu sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Sampai ayat? Sampai ayat 6 saja, Pak. Oke, sudah. Oke. Oke. Nah, jadi di sini kan Paulus dikatakan apa? Bahwa jemaat itu dinasihati untuk memelihara kesatuan roh. Yes. Ya enggak, oleh ikatan damai Oleh ikatan sejahtera. damai sejahtera. Ya enggak. Jadi sekarang ini kita harus pahami gitu ya, bahwa Paulus dia ngomong gini, ciptakanlah kesatuan roh. Dia Yes. nggak ngomong kayak gitu, ya enggak. Ya. Tetapi dia ngomong peliharalah Peliharalah. kesatuan roh. Artinya kesatuan ini itu dikerjakan oleh roh, bukan kau bikin. Enak. Jadi dia ngomong pelihara. Jadi pelihara ini maksudnya adalah barangnya sudah ada, kau pelihara. Ngerawat gitu Merawat gitu seperti ya. itu, ya enggak? Jadi Dijaga. kesatuan ini bukan hasil kita produksi dari nol. Kita Iya. dari nol kita bikin menjadi satu seperti itu. Tetapi kesatuan roh artinya ini dikerjakan oleh roh. Disediakan Roh oleh Kudus, roh. ya, di dalam Kristus Yesus, ya enggak? Jadi ini bukannya pokoknya mereka kumpul gitu ya, karena sepakat ayo kita ngumpul gitu menjadi satu. Ya, Tetapi betul. ini semuanya sebenarnya dikerjakan oleh roh, ya enggak, ditempatkan itu dengan satu Kristus itu tadi yang menjadi satu kesatuan ini, ya enggak. Jadi Tuhan enggak ngomong gitu, bersatulah supaya aku memberkati kamu, mengasihi kamu. Tetapi Tuhan ajar kita bahwa di dalam Kristus ini, ya enggak, Tuhan tuh sudah mengasihi kita. Ya enggak, Tuhan mengasihi kita dan Dia mau kita hidup dalam kesatuan. Ya enggak, dia bukannya kesatuan supaya kita diberkati, tapi karena kita sudah di dalam Kristus, kita hidup di dalam kesatuan. Dulu manusia perjanjian lama itu kan belum dipulihkan oleh Tuhan. Iya. Ya enggak ya, belum dimerdekakan, belum dipulihkan seperti itu. Jadi ada ayatnya di dalam Mazmur 103:3 dikatakan, sungguh alangkah baiknya, ya enggak ya, kalau misalnya saudara hidup dalam kesatuan, ya enggak, seperti embun. Ada lagunya gitu ya, seperti embun dari Gunung Hermon itu ya, turun ke Bukit Sion itu. Disitulah Tuhan memerintahkan berkat itu. Nah, jadi dulu itu ada firman-Nya adalah ketika mereka bersatu itu ada berkat itu, seperti itu ya. Tapi sebenarnya kalau sekarang kita lebih maju. Karena apa? Karena kita di dalam Kristus, kita sudah ada berkat. Sudah ada berkat. Tapi di dalam Kristus kita disuruh untuk bersatu. Kita bersatu. Kesatuan roh.
memelihara. Dan itu tidak untuk supaya kita dapat berkat. Kita sudah dapat berkat di dalam Kristus Yesus. Dan kita hanya disuruh untuk bersatu dalam roh. Ya enggak? Ya. Bersatu dalam roh. Ya enggak? Supaya kita bisa ini. Nah, di situ Paulus tadi kan menjelaskan ada begitu banyak Jenis kesatuan. ya banyak hal yang perlu menjadi satu. Ya. yang perlu menjadi satu ya. Ya enggak? Ada dikatakan bahwa satu tubuh. Yes. Ya enggak? Satu tubuh itu apa gitu loh. Kok misalnya tubuhmu dengan tubuhku kok bisa jadi satu, Pak? Kita ini kawin kan seperti yang dikatakan mereka ini bukan lagi dua tapi satu. Tapi enggak. Tetapi kalau kita baca itu ya enggak di dalam Efesus maupun di dalam di Efesus ya pasal 1 atau pasal 3 dikatakan bahwa Yesus itu adalah kepala daripada kita yang adalah tubuh ya enggak? Dan dia telah diberikan kepada kita gereja dan dia menjadi kepala ya enggak? Itu kalau nggak salah di dalam Efesus 1 ya ada ayat 20 atau 22 gitu coba baca gitu. Efesus 1 ayat 22 ya. Coba lihat. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan akan dia yang memenuhi segala sesuatu. Yes. Ya, jadi kita ini adalah tubuhnya. Ya. Bapak adalah tubuh Kristus. Saya juga adalah tubuh Kristus. Ya. Ya enggak? Kita semua adalah tubuh. Tapi walaupun mungkin kita ini berbeda dalam fungsinya. Ya. Ya enggak? Walaupun Bapak itu seorang pengkhotbah, yang satunya adalah pemuji, yang satunya pemain musik, yang satunya mungkin hanya sebagai usher, atau mungkin dia hanya sebagai jemaat atau hanya pendoa. Tetapi siapapun itu, mereka yang di dalam Kristus adalah tubuh Kristus. Enggak, tubuh Kristus itu bukan, namanya tubuh bukan hanya semuanya isinya tangan. Betul. Enggak, mata tidak bisa memompa darah. Yes. Enggak, memompa darah itu harus jantung. Seperti itu. Ya enggak, jantung nggak bisa jalan gitu. Jalan itu urusannya kaki seperti itu. Jadi semua kita ini adalah tubuh yang sama dan dikatakan segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Semua sudah ditaklukkan. Artinya Tuhan berkuasa atas seluruh alam semesta. Dan Tuhan ini dikasihkan sama kita. Ya enggak? Diberikan kepada kita sebagai kepala dari kita. Enak. Jadi kalau kita ini adalah satu tubuh, ya enggak? Jadi bukan semua orang di dalam anak-anak Tuhan ini, misalnya di dalam gereja ya seperti ini, bukan adalah kumpulan kerumunan. Ini bukan kumpulan kerumunan. Ini adalah anggota tubuh Kristus. Ya enggak? Saya ingin bacakan Pak yang Roma 12 Pak, biar coba teman-teman baca. bisa Iya. Roma 12 ayat 4 dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, demikian tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ini ada perbedaan di sini ya. Iya. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita adalah anggota tubuh dan semuanya punya fungsi masing-masing. Bahkan ada hal yang tampaknya tidak penting seperti itu. Tetapi dia karena dia adalah anggota tubuh, dia tetap penting. Tetap penting ya gitu. Misalkan contoh ya gitu ya. Misalkan kita di dalam tubuh kita nih. Ada satu anggota tubuh yang saya tidak tahu manfaatnya. Usus buntu, Pak. Apa tujuan usus buntu ada di situ? Tapi usus buntu ada di dalam tubuh itu. Seperti itu. Dan berbahaya jika bermasalah. Seperti itu. Jadi ya apapun ya di dalam tubuh kita ini, anggota tubuh itu ya itu penting dia. Dia itu penting. Walaupun kita mungkin nggak ngerti gitu ya. Tetapi di dalam
tubuh kita, mau yang kita nggak lihat sekalipun gitu ya. Itu sangat penting. Kita nggak pernah lihat jantung, nggak pernah lihat Iya, liver, betul. nggak pernah lihat limpa, usus, ya nggak ginjal, semua kita nggak pernah lihat gitu. Tapi itu harus kita Punya fungsi. lindungi, kita harus lindungi, kita proteksi karena dia berfungsi dengan caranya sendiri. Jadi tujuannya tubuh Kristus itu adalah bukan untuk saling berbeda, tapi saling memperlengkapi satu dengan yang Betul. lain, gitu Pak. Ya? Itulah sebabnya dia katakan satu tubuh. Kalau kita mengerti satu tubuh, maka kita tidak boleh bersaing. Iya. Si mata mau Betul. bersaing sama tangan, bagaimana? Betul, Ya nggak, betul. mulut mau bersaing sama ini, sama hidung. Hmm. Ya, kita nggak perlu bersaing. Ya nggak? Dengan Tetapi- semua talenta kita adalah tubuh Kristus. Tetapi berfungsilah sesuai dengan Berfungsilah di situ. perananmu, gitu Betul. ya. Kita menjadi satu diikat menjadi satu, Ikatan menjadi damai sejahtera. tubuhnya Kristus seperti Amin. itu. Dan semuanya dikatakan Kristus jadi kepala. Jadi kepala. Semuanya tunduk kepada kepala. Sebab kepala Yes. ini, otak ini mengatur Semuanya. semuanya. Betul. Otak Dia mengatur pusat. tangan. Ya enggak, coba kalau otaknya terputus dari tangan gitu ya, ada saraf yang terputus. Sudah Ya, tangan ini langsung tak bergerak. Tangan ini tidak bergerak, kaki ini Iya. nggak bergerak gitu. Bahkan jantung pun bisa tidak Bisa, bergerak. iya, seperti betul. itu ya. Jadi semuanya fokusnya kepada otak seperti Kristus itu. yang adalah kepala. Kepada Kristus yang adalah kepala. Jadi kalau kita ini dipersatukan oleh Roh menjadi satu tubuh. Tubuhnya itu adalah tubuh Kristus. Saya mau highlight yang apa Iya. tadi Bapak sampaikan, bahwa tidak ada satu bagian dalam tubuh Kristus itu yang tidak berguna. Semua berguna. Semua berguna. Semua berguna. Dan yang kedua adalah pentingnya kita pahami bahwa karena semua berguna, berjalanlah sesuai dengan fungsinya. Ya. Bukan untuk bersaing satu sama Bukan lain. bersaing, apalagi menyerang satu yang Apalagi lain. saling tangan kiri pukul tangan kan lucu gitu ya. Iya. Tapi berfungsilah dan jangan bersaing. Itulah kesatuan. Bahkan ya Pak ya, Jangan. bahkan bukan hanya tidak bersaing, ya enggak. Bahkan mereka bisa merasakan satu dengan yang lain. Contoh, ya enggak ya. Saya mau maku sesuatu, saya ambil pukul besi, palu gitu, saya pegang tangan kiri, saya pegang paku, kemudian pukul, kadang-kadang miss, ya Iya, enggak? Tak, kena tangan. Aduh, sakit. Apa yang dilakukan? Ya enggak? Apakah tangan kiriku kurang ajar? Dia ambil palu, dia pukul pula tangan yang kanan. Ceteng gitu. Pembalasan gitu kan. Enggak gitu. Begitu sakit ini langsung akan melepaskan palunya dan dia akan gosok-gosok gitu kan. Iya, Ya enggak? otomatis membalut ya. Otomatis mau menggosok-gosok, Otomatis. aduh Wah, ini gitu keren ya. ini filosofinya. Mulut akan ya enggak ya. Ada. Betul, Kita akan wah. berusaha untuk menangani yang sakit ini. Iya, betul. Yang sakit tidak segera berusaha untuk membalas, Iya. tetapi ini berusaha untuk menangani. Wah, Sehingga seperti ini itu keren, ya. keren. Nah, itu adalah tubuh. Tubuh tidak pernah menyakiti sesama anggota tubuh. Nggak ada gitu. Ya nggak? Tubuh akan berusaha untuk menangani Yes. kesakitan yang terjadi seperti itu. Walaupun dia nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Atau apakah itu akan berguna atau tidak, dia paling ya gosok walaupun mungkin nggak berguna gitu Iya. kan, tapi dia akan berusaha lakukan sesuatu. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang perlu saudara notis, benar-benar saudara notis dalam kehidupan komunitas kah, bergereja kah, atau dalam perusahaan kah. Penting sekali saudara memahami tadi yang Pak Petrus sampaikan. Yang pertama, tangan kiri, tangan tidak saling bersaing. Tetapi ketika ada masalah di tangan kanan, tangan kiri yang langsung membantu, merawat, mengelusnya, bukan saling membalas. Saya berdoa saudara memahami ini dalam sebagai anggota tubuh Kristus, tidak saling bersaing satu sama lain. Tapi jika ada yang lemah, jika ada yang kurang, yang kuat itu membantu yang lemah. Wah, ini sebuah hal yang luar biasa, Pak Petrus. Bahkan kalau mungkin itu adalah salahnya di si tangan kanan. Iya. Enggak. Si tangan kiri tidak berusaha membalas, tapi tangan kanan bahkan berusaha membalut seperti Membalut, itu. iya, betul. Karena dia merasakan kesakitan itu. Iya, betul. Secara seluruh tubuh, semua tubuh ini merasakan kesakitan Betul. yang dialami oleh si tangan gitu. Lebih parahnya adalah ketika ini luka, dibiarin infeksi, satu tubuh demam, Pak. Iya, betul.
Mulut pun berusaha tiup-tiup, bu. Enggak. Semuanya mau bekerja sama untuk memulihkan yang sakit ini. Seperti itu ya. Message yang luar biasa. Ya, itu adalah satu tubuh. Jadi ketika kita di dalam gereja, dalam pelayanan semua, kalau kita lihat ada yang saling menyerang, betul. saling menyakiti, ini problem ini. Artinya kamu belum mengerti bagaimana dia sudah sudah ditebus, kamu itu sendiri juga sudah menjadi tubuh Kristus. Iya, betul. Makanya dikatakan kita ini satu tubuh, ya enggak? Makanya dikatakan satu kesatuan itu adalah satu tubuh. Amin. Nah, kemudian dikatakan lagi yang kedua adalah satu roh. Yes. Ya enggak? Satu roh ini. Jadi roh ini adalah yang dijanjikan oleh yang Tuhan. disediakan Tuhan, ya. Dijanjikan. Dikatakan ini dijanjikan dan disediakan. Jadi waktu Yesus mati, ya enggak? Kita ini manusia ini tadinya nggak ada, terputus rohnya, sudah mati gitu. Nggak ada kehidupan ya. Nggak ada kehidupan. Ya, dalam beberapa episode saya udah cerita bagaimana manusia Adam pertama kali itu memiliki roh Allah sehingga dia memiliki natur Allah itu, kemuliaan itu kan, dia memiliki standar kekudusan lah, standar moral lah, sifat, karakter, otoritas, wibawa semua lah ya, seperti itu kan. Dan itu hilang karena rohnya terputus karena dosa itu tadi. Nah, sekarang Tuhan janjikan akan memberikan roh itu. Ya enggak? Di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 gitu ya. Ya, nah, Tuhan janjikan roh itu kepada kita. Nah, roh itu diberikan kepada kita dan kita menerima roh. Nah, ini adalah satu roh. Nah, ketika kita sama-sama menerima roh Allah, maka kita ini akan diubah menjadi serupa dengan gambar Allah. Ya enggak? Jadi, kita tadinya itu hidup dengan daging. Tidak memiliki sifat Allah. Nggak ada DNA Allah itu. Natur Allah itu nggak ada. Tetapi setelah kita menerima roh itu, kita itu diubah jadi sama seperti Tuhan. Sama seperti Allah. Coba kita baca Pak di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Bahkan dikatakan dengan kemuliaan yang semakin besar ya. Iya. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, gambar Tuhan. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, jadi kita ini bukan berusaha, berjuang melakukan ABC untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Tapi menjadi serupa gambar itu adalah diciptakan. Kejadian 1 ayat 26 kan, marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar kita ya. Jadi itu adalah hasil ciptaan. Nah, itu adalah DNA. Kenapa bisa serupa, segambar itu? Artinya gitu, kalau saya lihat dia itu ya kok jalannya mirip sekali dengan bapaknya gitu. Itulah yang namanya serupa segambar itu gitu. Wah, dia ini cara ngomongnya pun sama persis. Ya enggak? Bapaknya pasti tidak ngajarin gini loh ngomong, mulutmu enggak gitu, enggak seperti itu kan. Tapi itu sudah menurun karena itu cetakannya begitu, seperti itu. Nah, ketika roh Allah ada di situ, maka sifatnya, karakternya, otoritasnya, kekudusannya, moralnya, semuanya itu akan menguasai sehingga dia serupa dengan ini. Nah, itu dikatakan kita diubahkan. Diubah menjadi serupa dengan transformasi terjadi. Ya, ketika itu berubah, berarti kan roh Allah itu membawa kemuliaan itu, yang membawa natur Allah itu, itu mulai menghidupi hidup kita. Nah, kita semua ini haruslah sama-sama, ini satu kesatuan, sama-sama orang yang hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Amin. Nah, jadi Tuhan itu mau supaya kita ini bukan hanya sama-sama tubuh Kristus, tapi sama-sama hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Itulah sebabnya dia kasih kita roh, supaya apa yang menjadi milik Allah itu kembali lagi mulai menguasai kita.
naturnya itu, kemuliaan itu, kekudusannya, moralnya. Seperti zaman Adam, kan Adam nggak dikasih hukum Taurat. Kamu Iya, betul, pelajarin betul. gitu. Tapi karena Natur. roh Allah itu, maka natur Allah ada di situ. Sehingga standar kekudusannya, standar moralnya Allah itu otomatis menghidupi dirinya Adam. Sehingga Adam nggak perlu belajar hukum Taurat, dia sudah hidup seperti itu. Dia sudah langsung moralnya begitu, kekudusannya begitu. Dia tidak akan memikirkan yang... Jadi dengan kata lain, ketika dalam satu anggota komunitas atau dalam satu tubuh Kristus, ketika semua memberi diri dipimpin oleh Roh, semua satu itu semua pasti akan jauh lebih Luar powerful biasa. ya Pak ya. Ya nggak? Kamu hidup oleh roh. Hidup oleh roh itu kamu memiliki kecerdasannya Iya, dari betul. Tuhan. Kamu memiliki kuasanya Tuhan. Kamu memiliki hikmatnya Tuhan. Kamu memiliki sifatnya Tuhan. Betul. Kita tidak akan bertengkar. Kita tidak akan Iya. ini. Karena salah satu daripada bagian kemuliaan itu adalah buah roh. Itu tadi karakternya. Iya, karakternya. Ya nggak? Kamu akan punya kasih, kamu punya Iya. kesabaran, kamu bisa mengampuni, kamu Betul, bisa penguasaan diri, kamu bisa murah hati. Nah, Iya. kita ini semua dengan karakter Allah, sama-sama nih karakter Betul. Allah gitu ya. Karena kamu juga hidup oleh roh, aku juga hidup oleh roh. Kita ini satu roh, roh Allah itu. Maka kita ini nggak berantem-berantem. Karena memiliki satu roh Satu itu. pemimpin, Satu yaitu satu roh, iya. Roh Allah Roh yang jadi itu pemimpin. menguasai kita. Ya enggak? Jadi kita hidup itu oleh roh Allah itu. Dan masalah akan terjadi ketika ada satu yang dipimpin oleh roh, ada Satunya yang dipimpin daging. oleh daging. Nah, itu betul. Kalau daging punya, ya enggak, dia pikir nggak bisa, kita nih kan rugi kita kalau kayak Iya. gini. Wah, yang pola pikirnya daging. Iya, Ya enggak? betul. Dia ada iri hati lah. Kalau daging kan kita lihat perbuatan daging tuh iri hati lah, Iya, iya. perseteruan lah, Perseteruan lah, percideraan dengki. lah, gitulah, dengki, pesta pora segala macam. Semua hal-hal daging itu gak cocok dengan roh Allah. Gambaran sederhananya ada satu orang nih salah. Yang satu dipimpin oleh roh, kita harus ampuni. Tapi yang satu enggak, kita mesti dihakimi. Jadi Iya. nggak akan pernah bisa nyatu. Betul. Yang dipimpin oleh roh itu seringkali dianiaya sama yang daging itu. Ya enggak? Itu ditulis di dalam firman Tuhan itu. Iya. Ya enggak? Yang anak daging ini akan menganiaya itu anak roh itu. Betul. Anak perjanjian Ismail itu. menganiaya Ishak kan. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi kesatuan yang dibangun, yang dibentuk oleh roh Tuhan itu adalah kesatuan yang dimana sama-sama kita adalah tubuh Kristus dan sama-sama dipimpin oleh roh Dipimpin Tuhan. oleh roh. Ya enggak? Hidupnya oleh roh dan dipimpin oleh roh. Maka naturmu, kamu akan sama seperti Allah. Kamu diubah sama seperti Kristus. Karena kita sama-sama hidup. Nah, kalau kita semua sama-sama hidup oleh roh, duduk bareng-bareng, coba hikmatmu dengan hikmatku itu Iya, sama-sama betul. datang dari Betul. Allah. Betul nggak? Dan Benar, kita ini dengan karakter kita yang sama-sama karakternya Allah gitu, kita nggak akan berkelahi. Nah, mungkin pertanyaan sederhananya Pak Petrus adalah setiap orang atau setiap anggota tubuh Kristus ini kan punya pemahaman atau pengertian atau level, mungkin bahasa yang mudah dimengerti, level pertumbuhan iman yang berbeda. Nah, ini ada yang sangat kuat sudah ngerohnya, tapi yang ini namanya baru belajar atau gimana. Nah, ini kan seringkali masih sering itu mengakibatkan konflik atau konfrontasi. Menurut Pak Petrus bagaimana solusi dari ini? Selama kita tidak hidupnya dalam daging gitu kan, semua orang itu akan bertumbuh. Yang lebih rohani itu akan terus menguatkan, membimbing, mengajar. Kadang-kadang mereka tidak memahami. Seperti kita ini ya podcast ini kan. Siapa yang dengar sebenarnya podcast ini? Bukan orang yang belum kenal Tuhan. Iya, betul. Orang yang kenal Tuhan juga. Tapi kan maksudnya pemahamannya kadang-kadang ada yang belum sampai ke situ. Karena belum sampai ke situ ya enggak bisa. Belum mengerti lah. Betul. Mengerti. Tapi Sebenarnya bukan niat jahat, tapi belum paham aja gitu betul, ya. betul. Dia nggak ada niat Betul. jahat gitu. Ya nggak? Dia juga anak Tuhan. Betul. Ya nggak? Dia juga hidup dari kasih karunia seperti Benar, itu. Tetapi apakah dia hidup oleh roh, dipimpin oleh roh? Kadang-kadang dia nggak ngerti. Masih kadang iya, kadang enggak, kadang Nggak ngerti juga Nggak harus ngerti hidup juga, oleh roh iya, dan betul, gimana betul. caranya gitu. Betul, Nggak bisa betul. nggak ngerti kan seperti level itu. pahamnya. Jadi
itu ya nggak masalah. Selama dia hidup oleh roh, dia akan mencapai satu waktu Pertumbuhan. dia akan Iya, betul. bisa sama gitu, seperti itu. Kan Jadi kita sepanjang pemimpinnya satu, yaitu roh itu, Heeh. kamu pasti tidak akan kemana-mana gitu ya. Pasti akan berjalan sesuai dengan tujuan gitu ya. Itu digambarkan di dalam Efesus itu. Efesus itu kan mulai dari ayat 17 itu menceritakan tentang manusia lama kita. Iya, betul. Ya, manusia, Betul. janganlah kita hidup seperti manusia lagi. Tapi kemudian di bawahnya itu menjelaskan bahwa bagaimana kita hidup dalam hidup yang baru. Coba baca itu ya, bagian hidup barunya. Setelah mulai dari ayat 22. Ya, dari 17 kalau nggak salah. 17 itu manusia lama. Bolehlah baca. The New Life ya. Ya. Sebab kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam hati mereka dan karena kedegilan mereka. Jadi orang yang tidak memiliki persekutuan dengan Allah itu dikatakan orang yang bodoh dan degil hati mereka ya. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia, menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, itu kan dikatakan bahwa kamu itu sekarang nggak gitu. Itu adalah orang yang nggak kenal Tuhan. Hidupnya daging, pola jalan hidupnya seperti itu. Kamu Belum nggak. ada roh dalam diri. Kamu itu sudah diperbarui. Kamu tanggalkanlah manusia lama itu. Kamu hidup dengan manusia baru. Supaya kamu menerima itu yang diperbarui dalam roh dan kebenaran. Tadinya manusia lama rohnya terputus. Dalam roh dan pikiranmu diperbaharui. Sehingga kamu bisa mengenal namanya kebenaran. Kebenaran ini adalah righteousness yang sesungguhnya. Ini adalah righteousness yang benar. Apa itu righteous? Nah, kamu dari ini kamu menerima righteous yang benar. Jadi orang tuh bisa menjadi benar gitu itu karena dalam kehidupan roh yang diperbaharui itu tadi. Kata diperbaharui dalam roh dan pikiran itu yang kita seringkali sampaikan adjusting itu tadi Pak ya. Setelah kita hidup oleh roh, kita ini perlu perbarui pikiran kita supaya selaras dengan roh ini tadi kan. Nah, itu yang selama ini kita bahas kan. Hari malam ini jangan bahas lagi. Jadi supaya kita benar-benar memahami bahwa cara kerja roh itu sebenarnya sesimpel kita mau adjusting pikiran kita menurut firman Tuhan ya Pak ya. Ngikutin roh tuh kan. Kan kita belum roh itu. Selama ini kan dari kecil kita hidupnya secara daging. Tapi setelah kita terima Tuhan, kita harus hidup menurut roh itu. Nah, pikiran kita ini harus diselaraskan, disesuaikan. Ya, jadi yang pertama hidup dikatakan Kristus satu tubuh. Satu tubuh, tubuhnya Kristus ya. Dia yang kepalanya ini. Yang kedua adalah kita satu roh. Sama-sama kita hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh seperti itu karena kita sudah diperbarui. Yang ketiga adalah dikatakan ada satu pengharapan. Ya enggak? Ini setiap orang ini harus mereka harus mempunyai pengharapan. Pengharapan apa gitu? Ya enggak? Jadi seringkali kita ini tidak memahami pengharapan apa gitu ya. Kita mungkin perlu baca Pak. Bapak coba baca di dalam Efesus 3 mulai dari ayat ke 16. Ya, 3:16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Yang ini Pak. Terus? Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, dan tinggi dan dalamnya kasih Kristus
supaya kamu dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Oke, Gitu ya. jadi dikatakan bahwa dia berdoa, Paulus, supaya kau mengenal kasih Tuhan tuh seberapa hebat. Ingat. Ya. Dan juga supaya kau mengenal roh Tuhan yang bekerja di situ. Kalau dibaca sampai ayat 20, yang bisa bekerja melampaui apa yang kau pikirkan dan doakan itu kan. Nah, itu supaya kau mengerti. Ini adalah bentuk pengharapan. Iya, Kalau betul. kemudian di dalam Efesus 1 ayat bisa mulai dari ayat 16 juga. Efesus 1, 16 ya. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, dan kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya Titik dua tuh Ya, titik dua, maksudnya ya. Penjelasannya, rinciannya adalah betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Nah, ini Efesus 3 dengan Efesus 1 dia punya poinnya sama. Ya, nggak? betul. Jadi supaya kamu tuh mengenal kasih Tuhan, kamu mengenal betapa panjangnya, lebarnya, Lebar, tingginya, ya, betul. dalamnya, terus kuasa yang menyertai kamu gitu ya nggak, rohnya yang menyertai kamu. Dan juga di dalam Efesus 1 ini dia ngomong, aku berdoa supaya kamu tuh matamu dibukakan, kamu ngerti pengharapan apa maunya Tuhan ketika Dia memanggil kamu gitu, ya nggak? Yaitu betapa kayanya kemuliaan yang sudah ditentukan bagi orang kudus, yaitu kita ini gitu. Amin. Jadi seringkali kita berpikir bahwa ikut Tuhan itu adalah masuk surga. Tok seperti itu. Ya. Atau ikut Tuhan itu ya ada yang agak ini lagi dikatakan, oh kita dipanggil untuk menderita bersama dengan Kristus. Oke? Tempo hari kita udah jelaskan mengenai penderitaan ya gitu ya. Hari ini kita jelas. Tetapi Tuhan ngomong, firman Tuhan ngomong gitu, aku nih doa supaya kamu, Tuhan tuh buka mata hatimu, supaya kau ngerti apa yang dimaui Tuhan, pengharapannya tuh, apa? Yang dia harapkan tuh dalam apa itu gitu. Yang dia harapkan itu adalah kamu itu ya nggak mengalami kemuliaan. Kamu tahu betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang kudus. Jadi kemuliaan itu ya nggak bukan hanya bicara tentang kedudukan, cahaya, atau kita bicara tentang kemuliaan itu adalah popularitas, kaya gitu ya. Nggak, tetapi kemuliaan itu tadi kita udah belajar tentang yang apa yang punya Tuhan itu, ya nggak? Hikmatnya, kasih karunia-nya, berkatnya, otoritasnya, kuasanya, betapa kayanya, dan ini semuanya dia pengen kau alami. Dia pengen kau alami. Itulah yang diharapkan Tuhan kan? Dan betapa hebat kuasa bagi kita yang percaya. Amen. Ada kuasa yang menyertai kamu. Dia pengen kamu tahu bahwa ada kemuliaan yang luar biasa dan ada kuasa yang begitu dahsyat menyertai kita. Nah, ini. Nah, jadi seringkali karena kita tidak tahu pengharapannya, ini sehingga kita nih berjalan di dalam pengharapan-pengharapan yang bukan pengharapan yang Tuhan mau kita hidupi itu. Yang kita harapkan, Tuhan, aku berharap aku bisa minggu depan bisa bayar cicilan. Ya enggak? Aku berharap gitu bisa sembuh dari sakit ini. Jadi kita pengharapan kita ini kadang-kadang pengharapan yang kecil, sekedar melewati hidup.
Iya, betul, Sekedar betul. melewati hidup, Sekedar melewati yang masa. yang penting bisa bernapas saja. Ya. Yang penting Itu. bisa Iya, melewati betul. masalah demi masalah Betul, setiap hari. betul. No, Tuhan ngomong, Iya. aku berdoa biar kau dibukakan mata hatimu, biar kau ngerti betapa hebatnya kuasa Betul. menyertai kamu dan betapa kayanya kemuliaan Betul. itu yang menyertai kamu. Maksudnya adalah betapa Tuhan yang kamu sembah itu sudah menyediakan kamu hal-hal yang powerful. Iya. Tapi kamu membatasi dengan pikiranmu yang cetek itu. Iya. Gitu ya. Dia mau kau ngerti betapa besarnya, panjangnya, Betul. lebarnya, Amin, tingginya, amin. dalamnya kasih Tuhan yang sudah Dia siapkan untuk kamu. Cuman kau nggak ngerti-ngerti. Kamu cuman mau pengharapanmu cuman menjalani lewati hidup sehari cukup sehari lah, kesusahan sehari cukup sehari. Iya. Kamu pengharapan cuma segini, pemikiranmu segini, padahal yang Tuhan sediakan itu sangat berlimpah-limpah. Iya. Tapi tidak bisa diterima karena cuma segini mindset Iya. kita. Dia Tidak katakan, diperbaharui ini pikirannya. ini kuasa yang hebat yang membangkitkan Iya. Yesus, dan Yesus itu sudah menaklukkan semuanya. Amin. Semua ditaklukkan di bawah kaki Dia, dan Yesus itu sudah diberikan kepadamu. Amin. Kamu bisa nikmati pengharapan itu, Amin. alami, ya enggak? Jadi kita Yes. mengharapkan sesuatu yang dahsyat, dan Tuhan mau, ya enggak, bahwa kita ini bukan hanya satu roh, tapi kita sama-sama punya pengharapan yang sama-sama pengen mengalami apa yang sudah Amin. Tuhan sediakan buat kita. Betul. Nah, itu kehidupan yang terbaik, kehidupan yang baru, yang penuh dengan betapa kayanya kemuliaan, betapa hebatnya kuasa, dan betapa panjang, lebar, tinggi, dalamnya kasih Tuhan. Itu pengen. Tuhan mau semua kita punya pengharapan yang sama. Kita bayangkan jika satu anggota atau satu tubuh Kristus, tangan, kaki, semua punya pengharapan, punya mindset yang sama. Wow. Betapa cepatnya kita progres bertumbuh gitu ya. Betul. Sampai kepada tujuan. Betul. Jadi Wow. bayangkan ketika kita tidak mengerti, akibatnya yang satunya mengharapkan, yang diharapkan adalah bisa hidup bertahan, menderita bersama dengan Kristus. Yang satunya hidup, berusaha hidup, berkenan, pikul salib setiap hari sama dia. Yes, itu nggak salah. Itu juga oke. Ya nggak? Tapi ada lagi pengharapan yang besar. Dan Tuhan, Yes. firman Tuhan ngomong supaya Dia mau kita memahami. Mata hati kita terbuka. Mengerti Wah. betapa kayanya pengharapan itu. Saya bayangkan jika satu tubuh Kristus itu seandainya punya pengharapan yang sama, pasti majunya barengan. Tapi sebaliknya, yang kanan mau ke sini, yang kiri mau ke sini, akibatnya tinggal di tempat, Pak. Tidak ada pertemuan. Karena tidak punya arah, tidak punya pengharapan tujuan yang Iya. sama. Pengharapannya adalah pengharapan Iya. yang dunia punya. Maksud saya begini, ketika ada satu orang, kita punya iman yang besar, punya semangat yang besar. Tapi ada satu anggota, nggak usah lah, nggak bisa lah, mana mungkin dia terima itu. Akibatnya kan untuk blendingnya menjadi satunya Iya. ini nggak bisa. Iya, betul. Dapat itu. Bayangkan kalau dalam satu komunitas, di dalam gereja, semua kita ini punya pengharapan yang Iya. sama. Ya nggak? Semua kita mengalami betapa kayanya kemuliaan Betul, itu. betul. Semua kita mengalami kuasa itu, mengalami kasih itu. Wow, keren gitu. Wah. Dan setiap hari kita penuh dengan kesaksian-kesaksian seperti itu. Betul. Dan kita pasti saling support satu sama yang lain. Mm-mm. Wah, ini sebuah message yang sangat luar biasa. Masih banyak poin-poin Banyak, yang oke. mungkin minggu depan bisa kita lanjutkan, Pak Boleh, Petrusnya, di boleh next ya, gitu kesempatan. ya. Bapak Ibu Saudara, dari beberapa message yang kita sudah dengarkan pada hari ini, ada begitu banyak. Saya rindu jika saudara pengen mengalami sebuah terobosan. Ini tidak cuma dipraktikkan dalam kehidupan pelayanan, mungkin dalam rumah tangga juga ya. Iya. Suami, istri, anak-anak, mertua, menantu. Itu gimana kita menjadi satu, ini bisa dipraktekkan. Ya, dalam pelayanan apalagi, dalam bisnis pekerjaan apalagi, kita bisa praktekkan. Dan betapa Tuhan itu tadi sudah bekerja. Tidak ada yang tidak bisa dikerjakan. Kalau kemudian iya. kita menjadi satu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah kita, khususnya kita ada dalam Kristus, benar-benar kita mau memaknai, memahami betapa rancangan Tuhan itu atas kita sebenarnya dahsyat. Inilah yang harus menjadi pengharapan kita. Kenapa? Iya. Karena apa yang Dia kerjakan itu sudah sangat berdarah-darah gitu ya, untuk menyatakan kemuliaannya yang Dia sediakan bagi kita. Itu sebabnya kita mau senantiasa, tadi yang Pak Petrus katakan,
mengizinkan dia yang menjadi kepala, Iya. berfokus kepada kepala, Kita dia yang menjadi ngatur tubuh. semuanya, gitu ya, Kita menjadi satu tubuh ya. menjadi satu tubuh. Dan tadi juga sudah dikatakan, Hidup tidak dengan- ada yang tidak penting, semua penting. Amin. Saudara, keterlibatan saudara banyak atau sedikit itu tidak ada yang tidak penting, semua penting di mata Tuhan. Hargai itu, bukan untuk bersaing, tetapi untuk tadi kalau ada yang luka, satu untuk membalut, satu Iya. untuk merawat, saling satu sama yang lain. Nah, saya percaya betapa cepatnya akan terjadi progres di dalam kehidupan kita. Dan ini semua bisa terjadi ketika kita memiliki satu roh itu tadi Satu roh. yang sudah disediakan dalam kehidupan kita. Oh, ini masih banyak poinnya. Next kita akan bahas ada satu iman, ada satu Tuhan, ada satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Masih banyak dan saya percaya Bapak Ibu Saudara bisa akan semakin diberkati. Tetapi biarlah edisi malam hari ini saudara renungkan, saudara pelajari, saudara dengarkan mungkin berkali-kali, dan kami rindu terjadi terobosan pemulihan yang luar biasa dalam pernikahan saudara, pelayanan saudara, dalam anggota keluarga atau bisnis pekerjaan saudara. Jika saudara butuh untuk dilayani, saudara bisa menghubungi, tetapi kami rindu untuk berdoa buat saudara, tantangan apa yang sedang kau hadapi, saudara mesti percaya, mengimani, tadi Pak Petrus sudah mengatakan, roh itu sudah disediakan. Bagian kita memelihara kesatuan itu. Ya, saya rindu untuk berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih buat message yang luar biasa. Terima kasih buat roh yang luar biasa yang kau anugerahkan bagi kami sejak kami percaya kepada Yesus. Dan kami mau rindu, kami mau percaya akan kebenaran-Mu, kami mau memelihara kesatuan dalam ikatan damai sejahtera itu. Tujuan kami, kepala kami adalah Kristus. Amin. Dan kami mau dipimpin untuk senantiasa terarah kepada Kristus. Berikan kami percaya, Kristus yang ada di dalam kami, roh-Mu yang ada dalam kehidupan kami, itu akan berbuah-buah. Sehingga ada kesatuan hati, ada kasih, ada penguasaan diri, ada kelemah lembutan, ada kesabaran, ada kesetiaan. Itu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Sehingga sesama tubuh Kristus tidak terjadi persaingan, tapi kami saling support, saling mengasihi, saling membalut, saling menguatkan. Sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan boleh digenapi dalam kehidupan kami. Bahkan pengharapan kami dalam Kristus pun menjadi nyata dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anakmu dalam keluarga mereka, dalam pernikahan mereka, dalam pelayanan mereka, dalam bisnis pekerjaan mereka. Tuhan berkati berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Pak Petrus dari message ini? Wow. 1 jam yang luar biasa. Saya sangat terinspirasi, saya sangat diberkati. Jangan merasa tidak percaya diri, tetapi berjalanlah. Kita bersyukur roh itu sudah diberikan dalam kehidupan kita. Berjalan dalam pimpinan roh itu. Dan lihatlah dia membawa kita kepada pengharapan, bahkan kemuliaan yang semakin besar. Biarlah kita menjadi satu, sama-sama menjadi satu kesatuan yang dikerjakan oleh roh itu, roh kudus itu. Jadi kesatuan kita itu akan menghasilkan sesuatu yang powerful, jauh lebih hebat daripada orang-orang yang tidak kenal Tuhan dengan tujuan yang salah. Iya. Jika saudara diberkati, silakan bagikan tayangan ini, sharingkan tayangan ini. Saudara juga mungkin di dalam komunitas-komunitas saudara bisa untuk mendiskusikan pengajaran yang kami bahas ini, silakan. Dan jika saudara mungkin ada pertanyaan, mungkin ada sanggahan atau mungkin sudut pandang yang berbeda, silakan sampaikan di kolom komentar atau melalui WA yang ada di hadapan saudara. Kami rindu berbagi, kami rindu menjadi berkat, dan kami rindu bisa menopang, membantu saudara untuk mengerti kebenaran. Karena ketika kita mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan kita. Terima kasih banyak Pak Petrus. Sampai jumpa Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Ada lagi penghalang yang membuat Tuhan bisa bergaul dengan kita. Sebetulnya dikatakan dalam hal inilah kasih Allah. Kalau kita punya keberanian percaya, Yang berbelas kasihan kepada kita atau Tuhan yang berbelas kasihan? Apa yang membiayai? Kalau parah sekali, itu seluruh dari sini-sini sampai nggak bisa bangun. Bertengkar ya cuti ya
Grace, pergilah dan jangan apa?